Halo, selamat datang di Kidi Podcast. Untuk mendengarkan kualitas suara yang lebih baik, langsung aja pakai headset kalian ya, biar dengerinnya lebih rileks dan lebih enjoy. Jadi langsung dengerin, selamat mendengarkan ya. Kalau ngebahas tentang pertemanan, biasanya langsung keingat sama mereka-mereka yang dulu datang mengetuk pintu, yang selalu ada, kasih prioritas utama, sampai di titik untuk saling sapa. Kalau diingat lagi, jadi berat banget rasanya. Gak apa-apa, kamu gak sendirian kok. Aku juga ngerasain hal yang sama. Sebagai makhluk sosial, kita gak bisa hidup sendiri. Pasti akan selalu butuhin bantuan atau banyak hal yang baik dari orang lain. Nah, maka dari itu, kehadiran seorang teman tuh jadi titik yang penting dalam hidup. Bahkan mau seintrovert apapun, sependiam apapun, pasti mereka juga tetap butuh teman. Karena juga gak bisa kita pungkiri, mau teman banyak atau sedikit, jadi bikin hati lebih tenang gak sih? Tapi by the way, gue adalah orang yang gak banyak temannya. Kehitung lah yang mungkin banyak yang gue kenal atau yang kenal gue, tapi hanya sekedar saya hello aja. Sampai nyokap gue sendiri pun bilang, gue kalau udah main sama satu orang pasti sama dia terus mainnya. Nanti kalau udah gak sama dia, ganti ke yang lain, dan bakal begitu lagi. Kenapa gue begitu? Karena faktor lingkungan aja sih. Menurut gue faktor lingkungan itu sangat penting buat kita. Faktor lingkungan sangat berpengaruh buat diri kita sendiri. Kalau kita gabung ke kumpulan anak-anak yang gak baik, biasanya kita jadi keikutan yang gak baik. Ya itulah faktor lingkungan atau pergaulan. Dan gue memang kalau main sama satu orang, ya bakal sama dia terus. Karena menurut gue lebih nyaman aja gitu. Lebih nyambung ketika diajak ngobrol atau ngopi bareng. Apalagi sama orang yang berpikir buat maju ke depan. Yang udah mikir, ini bukan masanya gue lagi. Karena berjalannya waktu kita bakal terus bertambah usia. Kita gak bisa stuck di situ-situ terus. Apa lo mau kayak gitu? Enggak kan? Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau teman lo banyak, ada di mana-mana, jadi punya banyak relasi juga sih. Dan kalau temannya sedikit, jadi kurang relasi aja kalau butuh apa-apa. Tapi kalau temannya sedikit, kelebihannya kecil kemungkinan kita jadi anak yang gak baik. Dan kekurangannya itu ya kurang relasi aja. Tapi bukan berarti kalau lo punya teman banyak, terus lo jadi anak yang gak baik. Gak semua kok kayak gitu. Itu balik lagi pada diri kita sendiri aja. Kalau kita tahu batasannya dan sewajarnya, itu gak masalah kok. Dan kenapa gue lebih suka teman yang sedikit? Karena dulu gue waktu kecil pernah ngerasain yang namanya dibully, dihina, direndahin. Tapi bodohnya gue tetap kejar mereka buat berteman. Padahal mereka gak mau berteman sama gue. Sampai suatu ketika malam-malam gue baru pulang sampai rumah sama nyokap gue. Dan mereka lagi kumpul dekat rumah gue. Terus gue langsung keluar rumah lagi dong buat nyamperin mereka. Pada saat itu di pikiran gue ingin main bareng sama mereka. Yang waktu itu masih zamannya main polisi maling. Dan memang gue sempat gabung dulu. Dan akhirnya gue sama mereka main polisi maling. Nah, pas ketika udah mulai main polisi maling, ceritanya gue jadi polisi. Dan cari mereka yang ceritanya jadi maling. Gue muter-muter cari mereka. Kesana kesini, tapi gak ketemu juga. Bodohnya gue nyari sampai larut malam. Dan ketika gue udah capek mau pulang, mereka baru muncul. Dan asiknya mereka saling cerita kalau mereka habis main warnet. Di situ gue nggak tahu harus gimana.
gue cuma bisa diem. Dan karena gue juga capek banget habis aktivitas dari pagi, akhirnya ya gue pulang aja ke rumah. Dan gue berpikir, kenapa ya mereka kayak gitu ke gue? Kenapa ya mereka jahat sama gue? Salah gue apa? Padahal nyokap gue sama nyokap mereka kenal deket dan akrab. Apalagi gue tetanggaan sama mereka. Kebodohan gue gak berhenti sampai di situ aja. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang gue lakuin, kayak gue ikutin mereka masuk ke sekolah yang sama dan jurusan yang sama. Sampai suatu ketika gue dan mereka lulus sekolah. Dan mungkin kebodohan gue berhenti sampai pas gue lulus sekolah. Gue sangat ngerasa Tuhan itu adil. Ketika gue coba buat ngelamar kerja kesana kesini, dan alhamdulillahnya gue keterima di salah satu perusahaan. Dan gue berhasil mengembangkan diri gue di perusahaan itu. Tapi mereka yang dulu pernah ngebully gue, ngehina gue, rendahin gue, bahkan sampai ngeludahin gue di depan muka gue, mereka belum ada yang kerja sama sekali. Hari-harinya di rumah, ya paling ngerokok, ngopi, keluar kesana kesini, nongkrong di dekat rumah, gak jelas. Dan setahun berjalan mungkin nyokap salah satu dari mereka ada yang jenuh ngeliat anaknya yang belum dapat kerjaan. Akhirnya nyokapnya datang dong ke rumah gue buat nanyain ke gue, apa ada lowongan kerja di tempatmu, katanya. Ya gue kaget dong, dalam hati, maaf nih, bukannya mau balas dendam atau gimana. Gue jawab aja spontan, belum ada bu. Dan itu terjadi sampai 4 kali gue ditanya kayak gitu. Dan gue selalu jawab belum ada. Itulah sebabnya mengapa gue lebih suka circle pertemanan yang sedikit dibanding banyak. Tapi balik lagi sih ke diri kita masing-masing. Dan gak harus selalu melulu kita punya teman sedikit. Dan gak harus selalu melulu juga kita punya teman banyak. Pasti ada porsinya masing-masing. Dan ya oke, gue kalau di rumah temannya sedikit. Tapi gue masih punya teman yang lain kok di kerjaan. Yang penting kita harus selalu yakin aja dan optimis. Kalau apa yang kita lakuin benar, ya terus aja kita lakuin gitu kalau memang benar. Dan kalau memang orang baik sama kita, mau temenan sama kita, maksudnya gimana ya, kalau ada orang baik yang mau temenan sama kita, ya gue bakal terima dia secara baik juga gitu. Sesimpel itu. Karena temenan itu sifatnya take and give. Ya, dan lo juga gak usah sibuk dengerin omongan orang. Cukup kontrol diri lo sendiri aja buat kebahagiaan yang menurut lo tuh bahagia gitu. Mungkin itu hal-hal yang bisa gue sampein tentang circle pertemanan. Semoga ada maknanya ya buat lo yang dengerin. See you. Halo, makasih ya udah dengerin Kedi Podcast. Semoga dengan adanya Kedi Podcast bisa ngisi hari-hari kamu, biar kamu lebih rileks dan lebih enjoy. Jangan lupa untuk terus ikutin update dari Kedi Podcast ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.